Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danos Christopher dalam channel Belajar Budidaya Walet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan besek dalam budidaya burung walet. Banyak teman-teman rekan-rekan petani walet Indonesia yang menggunakan besek seperti ini untuk media pembuatan sarang burung walet, di mana biasa besek ini merupakan bahan yang terbuat dari bambu yang biasanya dibuat sebagai souvenir oleh pengrajin atau dibuat untuk tempat tapai, juga dibuat untuk berbagai macam kerajinan. Namun besek ini juga digunakan oleh kalangan pembudidaya burung walet untuk media yang diaplikasikan ke dalam rumah burung agar walet dapat membuat sarangnya. Bentuk yang biasa digunakan oleh kalangan pembudidaya adalah bentuk kotak dan juga lembaran, atau keduanya bisa dikolaborasikan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa harus menggunakan besek? Pemikiran awal adalah karena besek ini memiliki tekstur yang kasar dan memiliki garis-garis yang diharapkan dapat memudahkan burung walet, terutama walet muda, untuk dapat bertengger, dan diharapkan pada akhirnya akan membuat sarang di RBW kita. Menurut artikel yang saya baca dari artikel Dunia Walet, yakni miliknya Bapak Arif Budiman, di mana beliau mengatakan bahwa khususnya gedung RBW baru, awal pemancingan itu biasanya yang datang adalah walet muda. Dari beberapa literasi yang saya baca dan juga saya saksikan yang ada di YouTube oleh para senior-senior juga menyatakan akan sangat sulit bagi kita untuk memancing burung walet dewasa agar masuk ke dalam RBW kita. Mengapa? Karena burung walet itu memiliki sifat yang setia terhadap gedungnya. Apalagi di sana dia sudah memiliki anak dan koloninya sudah banyak, maka akan sangat sulit bagi kita untuk memancing walet dewasa. Maka dari itu kita memiliki kesempatan untuk memancing walet muda, dan salah satunya adalah dengan menggunakan besek kotak ini. Walet muda juga sifatnya cenderung membuat sarang itu di sudut-sudut. Itulah kenapa pada awal RBW itu disarangi oleh burung, pasti kebanyakan adalah tempat-tempat sudut, sehingga bentuk sarang yang dibuat adalah sarang-sarang sudut. Meskipun harganya murah, tapi itu merupakan satu langkah menuju keberhasilan dalam budidaya sarang burung walet. Seberapa banyak pemasangan besek pada sirip yang akan kita aplikasikan? Tentu jawabannya adalah sesuai kebutuhan saudara-saudara. Apabila ingin dipasang banyak, silakan banyak. Namun salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya besek ini sifatnya sementara ya, hanya untuk pemancingan awal. Karena ketika nanti RBW saudara sudah banyak dihuni oleh burung walet, besek ini sudah tidak diperlukan lagi dan bisa dilepas tentunya dengan sangat hati-hati, artinya tidak dilepas semua. Secara berkesinambungan, mungkin sebulan sekali dilepas beberapa, kemudian 1 bulan lagi dilepas beberapa. Adapun kelebihan-kelebihan dalam menggunakan besek ini, saudara, adalah besek ini termasuk bahan yang harganya relatif murah ketimbang menggunakan kawat ram parabola atau pelapis sirip aluminium yang harganya juga jauh lebih mahal ketimbang besek bambu ini. Kemudian bahannya juga mudah didapat, banyak toko juga yang menjualnya. Kelebihan lainnya juga, besek ini dapat mempercepat walet untuk membentuk koloni karena memiliki 4 sisi sudut, di mana kita tahu sifat walet muda itu cenderung membuat sarang di bagian sudut. Kemudian besek juga berfungsi sebagai alternatif untuk sirip yang terlanjur dengan formasi lajur. Menurut Bapak Arif Budiman, pakar walet se-Asia Tenggara, pada dasarnya kita seharusnya dalam pemancingan awal 1-2 tahun pertama itu untuk membuat sirip dalam bentuk kotak-kotak. Karena burung walet cenderung
itu tadi, membuat sarang di bagian sudut. Itulah kenapa ketika kita sudah membangun RBW dan sirip yang kita bangun sudah terlanjur dengan formasi lajur, kita bisa menggunakan besek untuk membuat kesan agar sirip kita itu banyak kotak-kotaknya. Dan kelebihan lain, besek lembaran juga sebagai alternatif pelapis sirip yang berjamur. Apabila di RBW kita itu kelembapannya sangat tinggi, biasanya sirip itu akan mudah berjamur, dan alternatifnya kita bisa melapisinya dengan besek yang lembaran. Adapun kekurangan yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama menggunakan besek adalah besek juga memiliki ketahanan. Ia juga dapat mudah berjamur apabila kelembapan di dalam gedung kita terlalu tinggi. Pada studi kasus yang ada di gedung saya, dengan kelembapan gedung saya pada waktu itu 99%, besek juga tidak kuat dan dia juga ikut berjamur. Akan sangat sia-sia apabila besek juga berjamur karena walet tidak akan mau bersarang. Kemudian kekurangan lain adalah panen di sarang besek ini susah ya, karena ketika kita mencongkel, besek ini tidak kuat untuk menahan congkelan-congkelan kita. Alternatifnya adalah kita harus menggunakan tangga lagi dan mengambil untuk manual, karena selama ini saya panen di gedung saya dengan menggunakan congkelan panjang atau seperti tombak yang ujungnya saya lancipkan seperti pisau. Kekurangan lainnya adalah sarang yang dihasilkan sudut yang tentunya memiliki harga lebih rendah daripada sarang mangkok, dan besek ini juga mudah lepas apabila pemasangannya tidak dilakukan dengan benar. Baik, saudara, demikian sharing besek untuk budidaya walet pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video saya, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.